Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allim wa ta'allum al-ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' wa tadhkir wa tadhakkur wal hath 'ala tamassuh bi kitabillah sunnatur rasul wa du'a 'ala al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhi qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang sama-sama semua kita hormati, para habaib, para syiban yang ada di hadapan kita semuanya, di samping saya semuanya, orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, para kiai, para masyayikh, para asatidz. Mudah-mudahan kita doakan mereka semuanya, para habaib, ulama kita semuanya dipanjangkan umurnya, amin. Dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa membimbing kita semuanya, amin, Allahumma amin. Sahibul hajah Bapak Haji Marno, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lancarkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Ini insyaallah atas permintaan dari sahibul hajah, sebulan sekali di tempat ini, di Majelis Jiwarul Hawi, insyaallah akan diadakan kajian rutin, pengajian rutin setelah maulid fikih. Ya, sebulan sekali, setiap awal bulan, malam Rabu awal bulan. Cuman kebetulan karena bulan ini sudah pertengahan, penutupan 31, betul Habib? Betul, penutupan 31 Maret insyaallah. Makanya dimulai sekarang, jadi nanti kita ngaji kitabnya, fikihnya setelah Syawal. Nanti saya akan musyawarah dengan Habib Ghazi dan Habib Hasan, kitabnya apa, saya akan musyawarah. Kali ini sedikit, singkat, karena mau bulan Ramadan, kita akan kupas tuntas sebentar, singkat, tentang puasa Ramadan. Saya pilih yang penting-penting, supaya kita nanti puasa Ramadan sudah ada bekal ilmunya. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Sebelumnya puasa Ramadan gak ada. Sebelumnya umat Islam itu tiap sebulan sekali puasa 3 hari, yang mana sering kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 Hijriyah. Biasanya itu puasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tiap bulan beliau puasa 3 hari. Kita umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan puasa bulan Ramadan sebulan penuh di tahun kedua Hijriyah. Puasa itu hukumnya adalah fardu, wajib bagi yang mampu. Ada syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa, yang pertama Islam, harus orang Islam. Yang kedua al-aqlu, berakal, harus orang yang berakal. Orang gila walaupun puasa nggak makan nggak sah. Kenapa? Orang gila niat nggak mampu, nggak bisa niat. Yang ketiga an-naqa minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Jadi bukan haid, tidak dalam keadaan haid atau nifas perempuan. Kalau seandainya sudah puasa beb, siang hari kok keluar darah haid, maka bagaimana? Batal. Dan hari itu wajib nanti diqodoi, dibayar di hari yang lain. Nifas juga seperti itu, sama. Kalau seandainya di tengah-tengah hari, siang hari dia tadi itu haid, di siang hari kok berhenti haidnya, dicek, dimasukkan kapas atau tisu ke dalam kemaluan perempuan tadi itu, dikeluarkan kok bersih tisunya, kapasnya, suci dari haid atau nifas, maka dia disunnahkan untuk nunggu sampai maghrib, nggak wajib. Sunnah nunggu, nggak makan, nggak minum sampai maghrib, nanti buka. Apakah sah puasanya? Nggak sah. Kenapa? Karena tadi haid kan, setengah hari kan haid tadi.
Jadi walaupun satu tetes sedikit keluar haid atau nifas, mulai subuh sampai maghrib, di antara itu keluar sedikit walaupun sedikit, maka puasanya nggak sah, harus dibayar di hari yang lain. Kemudian syarat sah yang keempat, yang terakhir adalah harus pada saat bulan Ramadan dilaksanakannya baru sah. Bulan Sya'ban niat puasa Ramadan, tak disi enggak bisa. Atau tak qodoi enggak bisa. Bulan Ramadan harus puasa bagi yang mampu. Itu syarat sah. Sekarang syarat wajib. Syarat wajib puasa ada 5. Jadi orang itu dikatakan wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam, harus orang Islam. Orang kafir bagaimana non muslim? Gak wajib, tapi nanti di neraka kena azab meninggalkan puasa. Jadi azabnya double-double, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji. Walaupun misalnya ada orang kafir haji tiap tahun, misalnya, tetap nanti di neraka diazab Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan ibadah haji. Kenapa? Karena hajinya nggak sah. Kenapa? Kuncinya sahnya ibadah adalah mengucap 2 kalimat syahadat, nggak sah. Jadi kalau ada orang non muslim, dia masuk Islam, ada orang misalnya datang ke majelis Jiwarul Hawi mau masuk Islam, mu'alaf dia, dulu dia banyak sedekah, dulu dia banyak wakaf, dulu dia banyak bantu orang lain infak. Ketika dia sudah ngucap 2 kalimat syahadat, dulu pahalanya sama Allah baru dikasih saat itu, blek, tumpek, blek, langsung. Jadi syaratnya harus masuk Islam, dikasih sama Allah langsung semuanya. Dulu pernah ibadah apa, dikasih pahalanya semua sama Allah Ta'ala. Dia nggak wajib ngulangi. Ada orang mu'alaf, Habib saya sudah 10 tahun meninggalkan puasa Ramadan, apakah saya harus bayar? Nggak wajib. Tapi ini ada orang Islam mulai buai, ninggal puasa Ramadan, mulai balik dia meninggal puasa Ramadan, Islam wajib ngoboi. Tapi kalau orang kafir umur 70 tahun baru masuk Islam, sebelum-sebelumnya nggak wajib dilunasi. Setelah dia masuk Islam, baru itu yang wajib Ramadannya yang dia laksanakan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, taklif, mukallaf, akil, balik, berakal dan balik, wajib. Lah kalau anak kecil gimana? Orang tua wajib ngelatih anaknya. Umur 7 tahun dilatih. Tapi kalau nggak puasa gimana? Nggak boleh dipukul kalau 7 tahun. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau sudah 10 tahun nggak mau puasa, boleh dipukul. Tapi mukulnya nggak boleh sadis, kewampleng misalnya, nggak boleh. Dipukul sampai dijiwit sampai cuil misalnya, atau sampai berdarah, sampai patah tulang, nggak boleh. Anarkis ini ya. Orang tua yang anarkis nggak boleh. Biasa dijewer, nggak dikasih uang jajan gitu. Lah kalau misalnya beduk dulu gimana Habib? Boleh. Puasa beduk dulu boleh, latihan. Beduk, terus asar, terus maghrib. Lama-kelamaan anak tadi itu akan terbiasa. Lah nek pun tua Habib, pun sepuh, latihan beduk riyen ora oleh. Pun tua puasa beduk. Nah. Latihannya langsung puasa maghrib kalau orang tua. Kemudian syarat yang berikutnya yang ketiga, syarat sah, syarat wajib, harus al-itoqoh, mampu secara nyata dan mampu secara syar'i. Pertama, mampu secara nyata. Maksudnya apa secara nyata? Orang yang sudah lansia, sudah sakit-sakitan, itu tidak wajib, tapi ngeluarkan fidyah, ngeluarkan tebusan fidyah. Kemudian orang yang sakit, yang kata dokter, dah ini tidak bisa disembuhkan ini. Misalnya ada orang kena virus corona, kena virus corona, naudzubillah min dzalik misalnya. Ini dokter bilang, oh ini tidak bisa ini sulit ini tinggal nunggoni waktu, tinggal nunggu malaikat Israel sudah ini. Maka bagaimana ketika dia di bulan Ramadan nggak wajib puasa, nggak wajib puasa, keluarkan fidyah, nggak wajib puasa. Kenapa? Sakit yang mana tidak mungkin disembuhkan menurut dokter. Kemudian kalau sakit yang bisa disembuhkan, maka dia wajib puasa, tapi nanti diqodoi, begitu. Saat itu nggak wajib.
Karena dia sakit. Sakitnya bukan ngeluh tok. Aku ngeluh ketoke rak poso aku. Enggak boleh. Cuma pusing biasa, demam biasa, enggak boleh. Sakit yang yubihut tayammum, memperbolehkan orang untuk melaksanakan tayamum. Jadi kalau seandainya dia puasa tambah parah. Ini Pak, kalau jenengan puasa ngeyel sama saya Pak, dokternya bilang gitu, mati Pak. Nah, misalnya, maka boleh nggak puasa, tapi nanti kalau sudah sembuh selain bulan Ramadan wajib dibayar, diqadha. Kemudian mampu yang kedua yang dimaksud secara syar'i. Secara syar'i maksudnya apa? Perempuan haid dan nifas. Oh, ini secara nyata mampu dia. Tapi secara syariat dilarang agama, nggak boleh. Maka nggak sah puasanya. Kemudian syarat yang keempat, sehat. Nggak wajib bagi orang yang sakit seperti tadi yang saya jelaskan. Syarat yang kelima, mukim, tinggal di daerahnya. Kalau musafir yang masafatal qasri, jarak boleh qasar. Berapa Habib? 82 km. Jadi kalau cuma Semarang Demak, ya, wah aku rak poso iki, aku safar. Aku ning Demak, ya ndak boleh. Karena Demak dekat. Jeporo belum, masih 60-an. Kudus masih 60-an, belum. Solo 100. Apa misalnya Jakarta lebih lagi. Tapi sebelum subuh, bar subuhan adus siap-siap aku meh ning Jakarta iki. Ora poso dina iki, ndak boleh. Safarnya harus sebelum subuh. Kalau sebelum subuh sudah safar, sudah keluar di daerahnya, keluar dari batas Semarang sebelum subuh, gak apa-apa, gak puasa. Tapi kalau belum keluar Semarang, sudah Allahu Akbar, ya berarti walaupun kamu tekan Jakarta nggak boleh nggak puasa, walaupun jauh, umroh misal, nggak boleh. Kenapa? Karena kamu keluar dari daerah kamu dalam keadaan puasa. Jadi subuh harus sudah keluar dari daerahnya, Semarang, keluar dari Semarang misalnya. Itu syaratnya yang berikutnya, wajib. Maka sekarang rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Niat kalau puasa Ramadan harus di malam hari sebelum subuh. Minimal 5 detik sebelum adzan subuh lah. Atau 5 menit gitu ya. Dipaske gitu ya, 5 menit. Makanya setelah tarawih imam biasanya nuntun. Nawaitu, somagodin, anadai gitu. Dituntun. Oh itu bid'ah, itu enggak ada tuntunannya. Ya wis bid'ah dhewe. Kalau kamu sampai lupa, ya salahmu dhewe. Kamu enggak mau nurut kiai, nurut habaib enggak mau. Diajari begitu, itu dituntun begitu supaya kamu enggak lupa. Nek kowe sahurmu kebablasan, ya ono sing model ngono ono. Kan subuh itu sahur iku bar traweh. Jadi biasanya tuh orang itu bulan Ramadan itu berubah. Ada orang Ramadan yang bulan Ramadan itu enggak ada perubahan. Sebelum bulan Ramadan makannya sehari 3 piring. Bulan Ramadan ya 3 piring. Ono sing ngono ya teko. Jadi buka puasa 2 piring, setelah taraweh martabak kue Bandung, nanti sebelum tidur ada lagi, nanti sahur ada lagi. Nah, ini namanya balas dendam. Podo ae kowe Ramadan bela Ramadan, bedamu apa? Bedanya apa? Sama aja. Nah, maka di bulan Ramadan kita ini diperintahkan untuk mengekang hawa nafsu. Harusnya berbeda bulan Ramadan. Nah, makanya wajib niat di malam hari sebelum subuh niat. Nah, kalau lupa gimana Habib? Sudah subuh lupa. Oh, berarti dina iki jatahku rak poso. Oh ndak. Wajib, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Terus gimana hari ini? Qadai. Jadi dihukum sama Allah double posomu. Puasa kamu double dihukum sama Allah. Hari itu nggak boleh kamu makan minum, nggak boleh, karena kamu lupa niat. Nanti setelah bulan Ramadan wajib dibayar hari itu karena kamu meninggalkan niat. Salah murah niat. Gitu. Itu yang pertama. Kalau rukun yang kedua adalah meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Jadi rukunnya puasa cuma 2. Niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa.
Nah, sekarang terakhir, apa saja yang membatalkan puasa? Tak singkat ini. Yang sunnah, yang makruh tak lewati. Sekarang yang membatalkan, yang penting aja, yang fardu-fardu, wajib-wajib. Hal yang membatalkan puasa itu ada dua. Pertama, yang membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tetap sah. Makanya Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'ul 'atsh. Berapa banyak orang yang puasa, ketoke poso, zahirnya puasa, tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ketoke poso. Jadi hanya bungkusnya aja puasa, tapi isinya enggak ada. Kenapa? Karena menjalankan 5 ini. Rasulullah bersabda, yang pertama ghibah. Poso rak poso tetep sing jenengi ngerasani istiqomah. Yang kedua an-namimah, adu domba. Nah, yang ketiga al-kadzib, ngapusi wis kebiasaan wis kulino. Sampai Ramadan pun kulino ngapusi. Yang keempat melihat non mahram yang bukan mahramnya dengan syahwat. Jadi selain Ramadan ya mata keranjang, bulan Ramadan tetap jadi mata keranjang. Nah itu nanti membatalkan pahala puasa. Yang kelima al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah wani mati kafir aku. Tabrak truk. Iki kadang-kadang orang ngawur, ngapusi wani ngono, kowe tabrak truk tenan kowe. Naudzubillah, enggak boleh, lisan dijaga. Ramadan enggak Ramadan enggak boleh sumpah palsu, apalagi bulan Ramadan, hampa pahalanya, enggak dapat apa-apa. Nanti di akhirat ketika nerima catatan Raqib Atid dilihat semuanya puasa Ramadannya zong, enggak dapat apa-apa. Zong, enggak dapat pahala sama sekali. Yang kedua adalah yang membatalkan puasanya. Nah, ini yang paling penting, yang membatalkan puasanya. Ini yang terakhir mau kita bahas. Ada berapa Habib? 8. Yang membatalkan puasa, puasanya batal, ada 8. Pertama, ar-riddah, murtad, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, murtad ini kadang-kadang enggak kerasa. Oh, hijab itu enggak wajib. Jilbab itu enggak wajib. Quran ini enggak ada, Quran itu perintah hijab itu. Hati-hati so murtad. Homo itu enggak haram. Buktinya dalam Al-Quran itu kaumnya Nabi Lut itu disiksa Allah karena membangkang kepada nabinya, bukan karena LGBT-nya. Jadi homo ira apa-apa. Ini ada nih liberal model kayak gini zaman now ini. Zaman now. Model gini ada. Ini bisa murtad orang gampang kayak gini nih. Wah, hukum Quran sama Pancasila tuh masih muliaan Pancasila. Loh, lambene mulutnya enggak bisa dijaga ini. Ini bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kadang-kadang enggak kerasa orang ngomong murtad ini. Ini membatalkan puasa, bahkan membatalkan keislamannya, harus syahadat lagi. Yang kedua, al-haidhu wan nifas wal wiladah. Haid, nifas, melahirkan. Ada ibu-ibu melahirkan, enggak keluar nifas blas, garing ring misalnya. Enggak keluar darah sama sekali, tetap batal puasanya. Yang ketiga, gila. Walau sebentar. Ana wong kejeduk, duk, buanter, edan sediluk tok. Terus bar kowe sadar, tetap batal. Puasanya tetap batal walaupun sebentar edannya. Walau lahdatan. Yang keempat, al-ighma was sukru. Pingsan atau dibius atau mabuk. Batal. Mabuk, ada orang mabuk, batal. Ya, ada orang dibius operasi misalnya, ini harus dibius, ini harus dibius total, bius, batal puasanya, ya batal puasanya. Atau tadi itu pingsan ya, ada orang pingsan, batal. Tapi harus sehari. Kalau bab ini harus sehari. Misal ada orang pingsan mulai sebelum subuh. Bar maghrib bangun, alhamdulillah wis buka ya. Maka ini enggak sah ini puasanya. Kenapa? Full mulai subuh sampai maghrib pingsan, enggak ngerasa no poso blas. Oh enggak bisa. Tapi kalau pingsan
Sampai sore tangi. Alhamdulillah kurang 2 jam neh buka. Sah. Lah kalau sengaja Beb, ya ora apa-apa, pingsano. Ngopo gitu loh, enggak merasakan gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Jadi bab ini bab pingsan, bab mabuk, bab bius ini kalau full seharian menurut Imam Romli. Nah, tapi menurut ulama yang lain namanya Imam Ibnu Hajar, kalau sengaja walaupun sebentar batal. Walaupun sebentar. Pingsan, aku kamplengen. Misalnya, puak, pingsan. Sebentar dok, bangun lagi. Batal menurut Imam Ibnu Hajar. Atau bius operasi kan paling 1 jam, 2 jam bangun, batal menurut Imam Ibnu Hajar. Yang kelima, al-jima', kumpul suami istri. Ini batal. Ramadan kok kumpul, batal. Puasanya batal. Dan konsekuensinya banyak kalau kumpul saat puasa Ramadan, konsekuensinya banyak sekali. Panjang kalau dijelaskan. Ada hukuman, merdekakan budak kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya sudah dapat 1 bulan puasa berturut-turut, besoknya batal, baleni meneh, mulai awal lagi. Kalau tidak mampu memberi sedekah 60 orang miskin, per orang miskin 7 ons atau 1 kilo. Yang keenam, masuknya sesuatu ke dalam lubang dalam tubuh, mulut, hidung, ya, kuping, ya, atau kemaluan depan, kemaluan belakang, itu membatalkan puasa. Misalnya orek-orek upil, sampai mentok, batal ya. Logok, mulutnya dilogok sampai masuk, batal ya. Pakai cotton bud, bersihkan kuping, batal ya. Batal itu, hukumnya batal. Maaf, ini juga sering terjadi, istinja, cebok kemaluan belakang, cebok sampai tangannya itu masuk dalam-dalam, batal. Jadi kalau cebok hati-hati, cebok airnya jangan di biur, masuk ke dalam, batal. Iki tenan iki ora guyon nih, tenan. Batal itu. Makanya kalau cebok kemaluan belakang kalau puasa itu pelan-pelan, halus, kalem, slow. Pelan-pelan airnya. Jangan sampai masuk biar biur masuk akhirnya. Batal puasanya gitu. Batal. Nah, suntik, bagaimana hukum suntik? Diperinci. Menurut pendapat yang paling banyak ulama, suntik tergantung, kalau di urat yang ada hubungannya sama pencernaan batal. Tapi kalau di urat yang tidak ada hubungannya sama pencernaan enggak batal. Suntik ya. Itu perinciannya. Lah masuk pencernaan apa enggak? Takon dokter. Aku rak dokter. Ya, tanya dokter, "Ini gimana, Dok?" Tanya sama dokternya. Terus dahak, ini sering. Poso. Terus dilek neh, batal. Iku sing kebiasaan iku. Ya teko wonge teko. Mburi. Batal. Jadi kalau kamu ngeluarin dahak, karena dahak itu bukan ludah, beda ya. Ludah sama dahak. Dahak iki sing warna ijo iki lho. Itu membatalkan. Kalau ditelen, batal. Kamu sholat, dalam tengah-tengah sholat nelen dahak, batal. Puasa, nelen dahak, batal. Dibuang dahaknya. Buang di ludah kan, dibuang. Tapi kalau ludah gak batal, kecuali ludahnya ada rasanya, gelegeen, sampai keluar makanan terus ditelen lagi. Biasanya bar sahur, ono sing ngono ya ono. Wah mangane wake sampai full, sampai pas sholat subuh gelegeen, keluar makanannya. Ini namanya muntah. Walaupun kue muntah ora. Cuma dari gelegeen, ini juga disebut muntah dalam fikih, harus disucikan, dikeluarkan. Di ludah, dilepeh, terus kamu kumur harus begini, 3 kali, dibersihkan. Kenapa? Najis itu hukumnya. Jadi gelegeen, al-gelegeen
yang mengeluarkan air atau makanan itu harus dikeluarkan, dibersihkan, disucikan. Bisa membatalkan puasa. Nah kalau ludah yang biasa, pengen ngumpulno ludah, wis kebak, ditelen. Alhamdulillah. Ndak batal, walaupun ngopo, orang rasane gitu loh, ndak pengaruh, ndak ngefek. Ya. Nah, kalau gini, ini sering terjadi, sahur ngombe Fanta, kan lidahnya warnanya merah. Jadi apa namanya? Setelah subuh itu kadang-kadang lidahnya masih merah. Ya. Abang. Alhamdulillah misalnya. Tidak batal. Kenapa? Karena itu hanya sisa. Nah, itu kuwi kanril, warna yang nempel. Al kandilu al nempelu, yang nempel itu. Jadi warnanya nempel, nggak batal. Sama kayak siwak. Orang pakai siwak pasti basah. Ya enggak? Gimana Habib? Kan sebelum duhur kan tetap sunnah pakai siwak sebelum duhur. Gimana ini caranya ini? Apa kudu diandui sik sampai kering baru dipakai? Enggak. Sisa-sisa ludah. Asal ra mbok sampai banyak baru dipakai. Nah, itu batal. Jadi ludah yang sudah keluar dari batas bibir membatalkan puasa. Jadi misal ngiler. Tekan kene terus batal. Loh ini aku jelasnya detail ben mudeng, ben paham. Ini harus detail, fikih harus detail. Tanya Habib Ghazi lo nggak percaya, harus detail. Kalau nggak detail bingung nanti, harus detail. Tadi itu hukum dahak ya dan ludah. Kemudian hukum kalau kumur ndak sengaja kemasukan. Iki sing sengaja akeh soalnya. Mandi. Orang puasa Ramadan itu makruh mandi mulai subuh sampai maghrib. Sunnahnya mandi setelah maghrib. Nabi itu tiap malam bulan Ramadan mandi. Jadi kamu berangkat ke kantor jangan mandi. Mandinya sebelum subuh, pas bar sahur kuwi adus. Sunnahnya begitu ya, sunnah. Tapi kalau kamu ngeyel, oh beb, ambu beb, ora sempet beb, bar sedurunge subuh adus, mandi tetap biar biur sampai masuk kuping, batal. Batal. Milih wangi apa milih batal? Tinggal pilih aja. Maka lebih baik sebelum subuh atau setelah maghrib mandinya itu sunnahnya. Kumur-kumur, makruh kumur-kumur wudhu bulan Ramadan puasa gini. Kecuali untuk membersihkan muntah tadi. Tapi kalau untuk wudhu makruh. Kumur-kumurnya gini aja. Gitu aja. Tapi kalau gini, tidak sengaja, ya disengaja ke. Ya Allah, ora sengaja aku. Batal. Tapi kalau seandainya kumur-kumurnya gini tok. Enggak gini. Gini tok. Ada yang juleknya itu kemburi, yang joroknya. Misalnya, ketelen, enggak batal. Kenapa? Karena kamu kumur-kumurnya ngikuti sunnahnya Nabi. Enggak batal. Ya. Tapi jangan janjian ya. Kemudian yang ketujuh, ya kurang 3. Yang ketujuh, maaf, onani batal. Atau dikeluarkan istrinya, walaupun dengan cara yang halal. Pas puasa, haram, nggak boleh, haram. Ya. Mencium istri. Bu, rungokke bu. Mencium atau dicium, ya. Haram hukumnya kalau sampai menimbulkan syahwat. Menimbulkan syahwat haram. Nek pas greng aja ambung-ambungan. Tapi nek pas bar salat, salaman, ngambung bathuk ora apa-apa. Enggak masalah. Kenapa? Enggak pas greng bar salat, masuk bar salat greng. Ya, tapi khilaful aula. Lebih baik ditinggalkan. Wis aja, kok maghrib ya ketemu maghrib ya Bu ya. Nanti maghrib. Karena Sayyidina Umar ya atau anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar itu sebelum makan kurma, minum air itu langsung kumpul istrinya, bukone kumpul bojo. Ada sahabat Nabi yang dari syahwatnya tinggi seperti itu. Ning kene ra ana. Ning kene kurma. Ya. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang sampai seperti itu. Kemudian yang ke-8 al-istiqoah, mokso muntah. Dilogok-logok sampai muntah, batal. Batal hukumnya.
Kemudian yang terakhir, ya, pas ini yang terakhir, afwan, ini yang terakhir, 8 ya, pas ya. Yang terakhir, yang ke-8 adalah muntah. Banyak sekali yang belum dijelaskan karena waktu tidak cukup. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya lewat WA atau lewat Instagram atau lewat Facebook atau lewat YouTube ya. Bisa lewat itu semuanya, bisa ditanyakan atau mau tanya di pertemuan yang akan datang nanti juga bisa. Insya Allah kita buka tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wal afwa minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.